Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Prof. Fatma, Mbak Dini, dan teman-teman semua. Mohon izin, saya Ma'rifatul Mubin, panggilan Arif. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan toksikologi industri tentang penggunaan bahan kimia isofluran pada bagian pembiusan di rumah sakit. Background saya bukan safety, jadi mohon maaf sebelumnya bila nanti ada hal-hal yang mungkin kurang pas. Namun saya berusaha untuk membawakan ini sehingga masukan dari Prof. Fatma dari sisi pengendalian bisa kami aplikasikan di rumah sakit. Ya, mumpung ada Prof. Fatma ahli toksikologi di sini. Nah, sebagai pembuka, saya sampaikan sebuah ilustrasi kasus tentang sebuah kasus kecelakaan yang berkaitan gas anestesi, ya, isofluran di sebuah rumah sakit di bagian operasi di India. Ilustrasi kasusnya seperti ini. Seorang pasien direncanakan akan dilakukan operasi tonsilektomi, ya, amandel, ya, dengan gas anestesi isofluran. Setelah memberikan obat induksi, ahli anestesi menyuntikkan pelumpuh otot yang mendepresi sistem saraf simpatis. Direncanakan pemberian lambat 1 ml opioid yang mempunyai efek vagotonik, namun karena kerancuan suasana, ya, dokter anestesi lupa memperlambat laju cairan infus, ini kesalahan karena kelalaian, dan karena kerancuan yang sama ternyata disuntikan 2 ml opioid, ini kesalahan instruksi. Sementara itu, dokter bedah memulai operasi tanpa memberitahu dokter anestesi. Pasien kemudian mengalami penurunan laju jantung. Nah, berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan, terdapat 2 kesalahan, yaitu kesalahan karena kelalaian dan kesalahan instruksi, ya, dikombinasi dengan faktor intrinsik pasien, ya, sehat namun gelisah, dan stimulus operasi yang lebih awal menyebabkan terjadinya penurunan laju jantung pasien. Nah, hasil investigasi sebenarnya sudah dikeluarkan untuk mencari penyebabnya. Di sini saya ingin mengembangkan imajinasi bahwa kemungkinan yang terjadi adalah ada kebocoran gas anestesi, sehingga ini menurunkan fokus dari dokter anestesi, ya, dan juga dokter bedah di ruangan operasi tersebut. Ya, bisa saja kan terjadi. Nah, kalau di rumah sakit, pengalaman saya K3 untuk pekerjanya mungkin kemungkinan tidak semaju dengan K3 di sektor industri lain, ya, seperti misalnya perminyakan, ya, petrokimia, konstruksi, pertambangan, dan sebagainya. Ya, walaupun di rumah sakit ada bagian tersendiri K3 rumah sakit, K3 RS. Biasanya lebih mengarah kepada patient safety. Ya, jadi ini hanya sebagai ilustrasi saja, misalnya kasusnya ini terhadap pekerja rumah sakit, ya, yaitu dokter di bagian operasi. Ya, mumpung pas ini kuliah di magister K3. Nah, apa itu isofluran? Nah, untuk apa sih obat isofluran ini? Jadi isofluran ini adalah obat anestesi yang dihirup, ya, inhaler, ya, untuk membius pasien yang nanti akan menjalani proses operasi atau pembedahan. Nah, cara kerja isofluran itu dia dengan membuat otot-otot itu lebih rileks, ya, sehingga mengurangi sensitivitas tubuh terhadap nyeri. Nah, obat ini juga digunakan dengan cara dihirup menggunakan alat bantu vaporizer, ya. Nah, seperti ini alatnya, ini seperti gambar, ya. Nah, kelebihan dari isofluran ini dibandingkan dengan gas anestesi lain adalah
onsetnya yang cepat dan waktu pemulihannya juga cepat. Ya. Sehingga memang sering digunakan di rumah sakit. Ya. Isofluoran ini juga dianggap sebagai anestesi yang sangat aman pada pasien-pasien dengan penyakit jantung, ya, jantung iskemik, ya, karena memang curah jantung yang dipertahankan. Nah, sifat fisika dan kimia isofluoran bentukan cair, ya, struktur molekulnya ini ya. Bentuknya jernih, tidak berwarna, agak berbau tajam, berat molekul 184.49, reaktivitasnya belum bisa ditentukan, isofluoran tidak terurai dengan adanya soda kapur, ya, pada suhu operasi normal dan tidak bereaksi dengan aluminium, timah, kuningan, besi atau tembaga. Stabil di bawah penggunaan standar dan kondisi penyimpanan. Isofluoran tidak mengandung adiktif dan telah terbukti stabil pada suhu kamar selama lebih dari 5 tahun. Nah, potensi bahaya kesehatan isofluoran. Nah, ini efek kesehatan akut. Pajanan isofluoran secara tidak sengaja dalam jangka pendek dapat menyebabkan iritasi pada kulit dan mata. Ya, pajanan dalam jumlah yang lebih banyak bisa menyebabkan penurunan kesadaran, depresi pernafasan, dan penurunan laju jantung. Nah, ini seperti contoh kasus di depan tadi ya. Kemudian dermal, ya, ini dapat menyebabkan iritasi, namun tidak ada yang diantisipasi dari penanganan normal. Nah, efek kesehatan kronik, ada penelitiannya bahwa efek pajanan isofluoran ini dia telah terbukti memiliki kemungkinan efek petotoksik, ya, terkait anestesi pada tikus, ya, kalau diberikan dalam dosis 6 kali dari dosis manusia. Nah, ini potensi bahaya kesehatan. Ya. Jadi saya ambil menurut IARC, CGIH, NTP, dan OSHA, isofluoran ini tidak digolongkan sebagai bahan karsinogen. Nah, menurut FDA, isofluoran ini bisa menyebabkan gangguan pada organ reproduksi, ya, terutama reproduksi wanita. Nah, FDA untuk pregnancy kategorinya dia kategori C. Ya. Jadi kalau kategori C itu obat itu dia bisa berdampak buruk pada janin. Ya, tapi biasanya dampaknya bisa membaik kembali. Ya. Karena pada studi reproduksi pada hewan itu telah menunjukkan bahwa efek buruk pada janin, tetapi karena manfaat potensial, mungkin beberapa ibu hamil memerlukan penggunaan obat ini. Nah, untuk organ sasaran, jadi perjalanan isofluoran ke dalam tubuh manusia dapat melalui beberapa pajanan, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Ya. Toksikokinetika isofluoran ini melalui suatu proses yang dimulai dari absorpsi ke dalam tubuh, interaksi biokimia dan metabolic pathway, ya, distribusi dan eliminasi dari tubuh. Jalur utama penyerapan ini melalui saluran pernafasan. Nah, pada konsentrasi tinggi, isofluoran ini dia mata, kulit, dan membran mukosa iritasi. Ya. Nah, kalau penyerapan, ya, absorpsinya itu dia terjadi mudah pada melalui paru-paru, ya, dan pada kalau tingkat lebih rendah dia melalui kulit. Nah, isofluoran yang dihirup ini dia cepat didistribusikan ke seluruh jaringan dan kemudian di metabolisme. Ya, timbulnya toksisitas ini mungkin dia akan tertunda beberapa jam. Nah, jadi distribusi secara inhalasi ini dapat ditemukan dalam saluran pernafasan. Ya, nah, proses distribusi lainnya juga melalui darah, ya, dan kemudian dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh. Nah, laju distribusi ke organ ini dia berhubungan dengan aliran darah yang melewati dinding kapiler dan membran sel, ya, serta nanti afinitas komponen alat tubuh terhadap toksikan. Nah, setelah absorpsi dan distribusi dalam tubuh, toksikan dapat dikeluarkan dengan cepat dan perlahan. Jadi toksikan ini nanti dikeluarkan dalam bentuk asal, ya, sebagai metabolitnya, ya, dan atau sebagai konjugat. Nah,
jalur ekskresi utama dia melalui urin. Ya, tetapi hati dan paru ini juga bisa menjadi alat ekskresi yang penting untuk toksikan. Nah, ini standar pajanan. Ya, jadi menurut ACGIH, isofluoran ini dia memiliki TWA 50 ppm. Ya, dan menurut OSA, PLTWA 2 ppm ya, atau 15 mg per kubik. Ya, saya tidak menemukan untuk standar di Indonesia. Nah, kalau TWA ini kan batas paparan yang diperbolehkan dengan waktu paparan yang tidak melebihi 8 jam per hari ya, shift kerja ya, dan 40 jam per minggu ya. Nah, kalau PLTWA ini kan permissible exposure limit ya, PEL. Permissible ya exposure limit ya. Nah, STEL ini adalah batas dari paparan yang diperbolehkan dengan waktu paparan yang tidak melebihi 15 menit. Ya, dan tidak boleh nanti diulangi lagi lebih dari 4 kali setiap hari. Kemudian juga dengan adanya selang waktu istirahat itu dia tidak boleh kurang dari 1 jam ya, atau 60 menit. Nah, ini untuk rute pajanan, AP, dan biomonitoring. Ya. Absorpsi di paru-paru ya, secara inhalasi. Ya, saluran cerna, ingesti, kulit, dermal. Ya, distribusi metabolisme, halogenisasi dengan fluor. Kelarutan dalam darah sedikit lebih besar dari fluoran lain. Penambahan nitrous oxide mampu mengurangi penggunaan agen inhalasi lain sampai dengan 50%. Nah, isofluoran dapat mengganggu sintesis enzim metionin sintetase pada proses sintesis DNA, ya, ekskresi urin, udara, ekspirasi, ya, biomonitoring isofluoran dalam urin, ya. Memang banyak sekali pilihan obat untuk anestesi atau pembiusan, ya, yang bisa kita berikan kepada pasien, ya. Jadi memang isofluoran ini adalah ether yang terhalogenasi yang digunakan untuk anestesi inhalasi. Ya. Nah, pemilihan dari penggunaan isofluoran ini karena dia relatif aman pada pasien dengan penyakit jantung iskemik, ya, karena memang dia curah jantungnya nanti dia bisa dipertahankan. Ya, jadi arteri koroner melebar dan miokardium itu tampaknya memang dia tidak peka terhadap efek dari katekolamin. Ya. Juga tekanan darah turun ya sebagai akibat dari vasodilatasi. Ya, yang mana ini sebenarnya mempertahankan aliran darah jaringan. Nah, isofluoran ini nanti dia akan bisa menyebabkan takikardi, tapi sementara dan ringan ya dengan stimulasi simpatis yang langsung sifatnya. Nah, jadi ini sangat penting dalam pengelolaan pasien dengan iskemik miokard. Ya, kalau kita bandingkan misalnya dengan enfluoran, isofluoran ini dia tidak menghasilkan pola EEG seperti kejang. Ya, selanjutnya memang dia transformasi metabolik isofluoran ini dia sedikit, ya, sekitar 1/10 dari enfluoran. Sehingga ini bisa menjaga stabilitas dari kardiovaskular dan nanti bisa menyebabkan insiden efek yang tidak diinginkan itu lebih rendah. Ya. Kemudian juga dia metabolismenya di sistem sitokrom P450 di hati. Nah, ada penelitian pada hewan dan manusia ini dia belum menunjukkan bukti nefrotoksis. Ya. Tetapi ini sebenarnya juga tergantung dari sensitivitas dan variasi individu. Nah, sensitivitas dan variasi individu ini yang menyebabkan timbulnya perbedaan efek pajanan. Ya, walaupun pajanan yang diberikan itu dengan dosis yang sama. Nah, variasi individu ini contohnya misalnya usia, ya, genetik, ya. Bisa saja ada seseorang itu mempunyai kelainan genetik tertentu, dia lebih sensitif terhadap pajanan, ya, serta status kesehatan, ya. Pengalaman saya sebagai dokter, status kesehatan buruk itu dia lebih peka terhadap pajanan.
Ya, misalnya orang yang menderita gangguan hati, ya, atau pasien ginjal, ya, atau orang-orang pasien-pasien yang hipersensitif terhadap toksikan tertentu. Nah, ini untuk pengendalian, ya, karena memang dipergunakan spesifik dia untuk pembiusan dengan keunggulan-keunggulannya tadi. Maka saya coba untuk mengarahkan untuk hierarki kontrol, ya, engineering control, administrative control, dan PPE. Nah, rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan, ruang operasi ini dia berfungsi sebagai tempat melakukan tindakan pembedahan, ya, secara elektif maupun emergensi. Ya. Ini mohon maaf, ini mungkin gambar denah ini mungkin kekecilan, ya. Nah, zona 1 itu dia terdiri dari area ruang tunggu keluarga pasien, ya. Janitor, ya, ruang utilitas kotor, ya. Kemudian kalau zona 2 ini terdiri dari ruang istirahat dokter, ya, ruang istirahat perawat, ya, pantry petugas, ruang transfer pasien, gitu. Nah, kalau zona 3 ini meliputi kompleks dari ruang operasi itu sendiri, ya. Terdiri biasanya ruang persiapan, ya, peralatan, ya, instrumen-instrumen steril, kemudian ruang induksi, ya, ruang pemulihan, ruang resusitasi, ya, ruang penyimpanan dari peralatan, ya, kemudian juga koridor-koridor, ya. Nah, ini sesuai dengan ISO 8, ya, ISO 14641, ya, tahun 99. Nah, dalam pedoman teknis bangunan rumah sakit itu ada tentang prasarana ruang operasi, itu dari Kemenkes tahun 2012. Nah, di sana dijelaskan bahwa vakum, ya, udara tekanan medik, oksigen, ya, dan kemudian juga gas-gas anestesi itu disalurkan dengan pemipaan ke ruang operasi. Nah, outlet-outletnya itu biasanya kita pasang di dinding, ya, atau juga di langit-langit, ya, atau nanti digantung, gitu, ya, digantung di langit-langit. Nah, kalau terjadi gangguan pada suatu jalur, nanti lampu indikator pada panel itu dia akan menyala, ya, dan alarm itu nanti akan berbunyi, sehingga nanti pasokan dari gas anestesi itu bisa ditutup, ya. Jadi alirannya itu ditutup dari panel-panel yang berada di koridor, ya, kemudian ventilasi di dalam ruang operasi nanti harus terkontrol. Nah, ada informasi juga bahwa pertukaran udara dan sirkulasi itu dia mencegah dari pengumpulan gas-gas anestesi dalam ruangan, ya. Yang jadi 25 kali pertukaran udara itu dia per jam di ruang bedah. Itu yang disarankan. Nah, kemudian juga filter dari mikrobial filter itu dalam saluran udara itu sebenarnya tidak menghilangkan limbah dari gas-gas anestesi, ya. Kemudian tekanan dalam setiap ruang operasi itu juga harus lebih besar dari yang berada di koridor, ya. Dan juga tekanan positif untuk memasuk udara dari diffuser yang bisa terdapat pada langit-langit ruangan. Kemudian juga selain itu, selama terjadi gangguan, dokter anestesi itu bisa memindahkan sambungan gas medisnya yang semula secara sentral ke silinder-silinder gas cadangan. Itu ada di mesin anestesi, ya, kemudian dibuat dan dikuatkan dalam sebuah SOP, ya, SPO kita, gitu, ya. Kemudian juga medical check up dari tenaga kesehatan terkait kesehatan, ya, terutama paru-paru dan hati, ya, karena rute pajanan isulfuran ini kan utamanya melalui paru-paru dan kemudian di metabolisme di hati, ya. Nah, kemudian ini untuk APD karena rute port de entry-nya yang utama adalah sistem pernapasan, maka memang menggunakan masker dari vapor gas.
Nah, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan untuk bahan kimia isofluoran sebagai zat yang dipergunakan sebagai bahan kimia ya untuk pembiusan di rumah sakit. Ya, salah hilaf saya mohon maaf. Terima kasih Prof. Fatma dan Mbak Dini serta teman-teman sekalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.